Ketika Inter Milan datang untuk memburu AC Milan dengan mengalahkan Juventus 2-0 di San Siro, Zlatan Ibrahimovic datang untuk menyemangati, memotivasi seluruh rekan-rekannya saat mereka datang ke Sardinia untuk membabat Cagliari dengan 2-0 dan tetap menjaga jarak kembali, berselisih 3 poin dengan tetangganya Inter Milan. Hola, kita berjumpa kembali dalam obrolan sepak bola bersama dengan Bung Ropan. Saya tertarik untuk bisa melihat bagaimana kedatangan seorang Zlatan Ibrahimovic yang langsung mengangkat tim dari utara di Italia, AC Milan, untuk kembali memimpin klasemen setelah sempat dikejar oleh Inter Milan, dan mereka kembali unggul 3 poin atas Inter Milan. Suatu hal yang sangat baik tentunya, tetap berada pada jalur untuk Scudetto walaupun memang masih panjang ya. Masih banyak akan terjadi hal-hal ke depan. Bukan tidak mungkin persaingan ini akan membuat juga Milan bisa tersandung, tetapi untuk sementara sampai dengan pekan ke-18 Milan tetap berada di puncak klasemen, dan kehadiran Zlatan Ibrahimovic ini sungguh luar biasa. Setelah kembali dari cedera betis, dia terakhir bermain di pekan ke-8 saat itu di San Paolo ketika menghadapi Napoli, dan dia ikut membuat 2 gol saat mereka menang dengan 3 gol melawan Napoli, dan disitulah dia tidak bisa bermain. Dia melewatkan 9 laga terakhir tidak bersama dengan AC Milan saat dia cedera. Kemudian bagaimana Milan terus coba untuk bisa bertahan ya tanpa Ibra. Mereka hanya melewati dengan 1 kekalahan. Kekalahan itu mereka dapatkan pertama kali justru di kandang sendiri saat mereka menjamu juara bertahan La Vecchia Signora Juventus, dan mereka kalah dengan 1-3. Dalam 9 laga itu hanya ada 2 kali imbang ketika tanpa Ibra, yaitu ketika mereka ditahan juga di San Siro oleh Parma 2-2, dan saat mereka ke Luigi Ferraris ditahan juga 2-2 oleh Genoa. Dan saya katakan tadi mereka kalah 1-3 dari Juventus, dan mereka memenangkan 6 pertandingan sebelum mereka datang ke Cagliari, dan Ibra tampil lagi bersama dengan tim dalam starting 11 di bawah komando Stefano Pioli tentunya. Dan kita sudah menyaksikan bersama, dia tampil luar biasa ya, pantas untuk disebut sebagai man of the match. Dan dia membuat gol pertama pembuka lewat penalti di menit ke-6 dan gol kedua di menit ke-52 untuk membawa dia sekarang berada 3 gol di belakang, hanya berselisih 3 gol di belakang Cristiano Ronaldo yang membuat 15 gol dan Ibra 12 gol. Ada 3 pemain yang membuat 12 gol di Serie A pada musim ini. Selain Ibra adalah Ciro Immobile dari Lazio dan juga Romelu Lukaku dari Internazionale of Milan atau Inter Milan. Tetapi hebatnya Ibra ini, dia baru bermain 8 kali, sudah mencetak 12 gol. Dibandingkan dengan Ronaldo, 14 pertandingan dan 15 gol. Bahkan Lukaku mencetak 12 gol tapi sudah memainkan 17 laga. Kemudian Immobile mencetak 12 gol dan sudah bermain 16 laga. Jadi memang jauh mereka tampil. Bayangkan kalau Ibra ikut bermain sampai 17-18 laga, pasti dia akan ada bahkan di atas Ronaldo dan memimpin sebagai daftar pencetak gol terbanyak di Serie A. Tapi sekarang dia hanya dengan 8 laga setelah cedera pada 23 November tahun lalu terakhir untuk dia tidak bisa bermain, dan sekarang dia bisa bermain. Dia sudah membuat 12 gol. Saya pikir ketika dia tampil kembali dalam usia 39 tahun, satu hal yang luar biasa, tidak ada pemain sehebat Ibra ya untuk dekade saat ini, bisa bermain dalam usia 39 tahun tetapi masih moncer, masih tetap membahayakan gawang lawan ya. Betul-betul menjadi predator yang menakutkan di kotak penalti. Semua pemain belakang termasuk penjaga gawang sangat segan ya, sangat takut dengan keberadaan seorang Ibra.
kekar, punya tinggi badan yang memadai, kuat dalam duel bola udara, punya tembakan kaki kiri dan tembakan kaki kanan yang sangat kuat, kontrol bola yang sangat bagus, skill individu juga yang sangat baik, ketenangan dia tidak bisa dibantah lagi, apalagi pengalaman, mental seorang Ibra. Jadi memang sangat kuat. Inilah tantangan bagi dia untuk bersama dengan Milan meraih Scudetto, dan kesempatan itu sangat terbuka pada musim ini. Di saat mereka 43 poin dan juara bertahan Juventus dengan 33 poin, walaupun Juventus punya satu pertandingan sisa, kalaupun Juventus masih bisa memenangkan karena baru 17 pertandingan, itu masih berselisih 7 nantinya dengan Milan. Ada juga Napoli yang juga mendekat, ada 34 poin Napoli. Kalau Napoli ada satu pertandingan lagi karena baru 17 pertandingan, akan berselisih 6 poin. Memang tidak begitu jauh ya. Tetap Milan harus konsisten, tetap stabil, dan saya memperkirakan pertandingan yang paling krusial buat mereka adalah bagaimana di akhir pekan saat mereka menjamu Atalanta. Tidak boleh main-main. Atalanta dengan 32 poin, baru 3 kali kalah sejauh ini. Atalanta pasti akan berusaha keras untuk bisa naik berada di zona Champions seperti pada musim yang lalu tentunya. Dan mereka masih punya satu pertandingan sisa, yaitu kalau mereka bisa menang melawan Udinese, saya pikir mereka juga bisa coba untuk bersaing ya di papan atas. Jadi setelah lawan Atalanta, kalau Milan bisa mengatasi Atalanta, ini penting. 3 poin ini sangat penting. Mereka akan sangat bagus, bisa meraih 12 poin ke depan, karena 3 laga ke depan lagi saya pikir akan enteng buat mereka. Mereka ke Bologna, saya yakin 3 poin. Kembali ke San Siro, ketemu Crotone, pasti 3 poin. Mereka tandang lagi, ketemu Spezia, pasti 3 poin. Nah, di pekan ke-23 mereka harus betul-betul mengawasi, waspada dalam derby Milan. Ini yang berbahaya. Mereka boleh menang dalam derby pertama lawan Inter, tapi sekarang ketika Milan berlaku sebagai tuan rumah, walaupun sama-sama bermain di San Siro, tetap mereka hati-hati karena Antonio Conte dan pasukannya betul-betul bertekad untuk bisa menempel ketat, membayangi, menekan ya. Pressure-nya sangat tinggi terhadap AC Milan dan mereka ingin menang. Jadi ketika mereka menang kemarin melawan Juventus, itu suatu motivasi tinggi tentu buat mereka. Tapi kalau Milan sudah melewati 4 laga, saya katakan dengan 12 poin tadi yang saya sebut tadi, ini mereka akan lebih termotivasi dan sangat kuat. Di saat mereka menjamu Inter Milan, saya yakin mereka bisa mendapatkan hasil yang positif. Karena 2 pertandingan itu setelah lawan Inter Milan, jika mereka tidak kalah, mereka harus ke Roma. Ini pula harus hati-hati bermain di Stadion Olimpiade Roma. Karena pertandingan pertama di San Siro, Roma menahan mereka 3-3. Jadi ketika mereka datang ke Olimpiade Roma, ini juga tekanan dan bukan tidak mungkin mereka bisa kalah bahkan, atau bisa bermain imbang. Jadi kalau sampai mereka kehilangan angka dengan Inter, katakan imbang, kemudian dengan Roma imbang, ini juga memang berbahaya. Di saat bersamaan kemudian Napoli, Juventus itu terus bisa menang, ini juga akan mengganggu bagi AC Milan sendiri. Jadi memang ini pertandingan krusial yang saya katakan bahwa mereka harus bisa memenangkan 4 pertandingan ke depan dan juga bisa mengatasi 2 pertandingan yang sangat berat dengan Inter dan Roma. Ya. Saya kembali ke Ibra. Dengan adanya Ibra saat ini, saya yakin, apalagi Mandzukic sekarang datang, walaupun hanya 6 bulan dengan datang secara gratis. Saya tidak tahu bagaimana skema yang akan dimainkan oleh Pioli dengan adanya soal Mandzukic. Apakah Mandzukic akan langsung jetel dengan Ibra bermain di depan? Tentunya skema atau formasi akan berbeda. Apakah bermain dengan 4-4-2, menempatkan Ibra dan Mandzukic di depan, atau Mandzukic akan cadangan, atau tetap bermain dengan 4-2-3-1, menggantungkan Ibra di depan? Kita tidak akan tahu apa yang terjadi, tapi saya pikir mungkin Mandzukic akan lebih banyak masuk di babak kedua ya. Dia akan duduk di bench dan Ibra akan menjadi pemain utama bersama dengan Milan. Dengan Ibra saya pikir Milan akan tetap berada di atas dan mereka tetap akan termotivasi. Ini motivasi yang kuat buat Ibra. Dia ingin mengulangi apa yang dia lakukan di 2010-2011 di saat Milan terakhir kali menjadi juara Scudetto di Serie A sebelum diambil oleh Juventus dalam hampir 1 dekade terakhir ya, dengan 9 kali juara. Dan bagaimana dia datang dipinjamkan dari Barca saat itu ya, bagaimana dia juga bisa bermain dalam 29 laga dan bisa mencetak 14 gol, suatu hal yang sangat bagus.
dan selalu ketika dia bermain di klub-klub besar yang tempatnya selalu bisa menjadi juara. Hanya di Manchester United dia tidak bisa menjadi juara saat Mourinho memegang tim itu di 2016-2017. Ibra tidak sukses karena MU tidak juara pada saat itu. Walaupun dia sempat membuat 17 gol dalam 28 laga, dan kemudian di tahun kedua dia hanya bermain 5 pertandingan sebelum dia pergi ke LA Galaxy di MLS dan datang kembali kemudian ke Milan. Tetapi itu satu-satunya kegagalan dia ketika bermain di Liga, apalagi di Liga Premier Inggris. Tapi di liga-liga sebelumnya dia menang. Dari Malmo dia datang tahun 99, kemudian ke Ajax dia pernah juara dengan Ajax, dengan Juve dia pernah juara, dengan Inter dia pernah juara, Barca dia pernah juara, bahkan dipinjamkan ke Milan dia pernah juara. Kemudian datang ke Paris Saint-Germain 3 musim dia pernah membawa tim ini juara. Jadi suatu hal yang luar biasa. Inilah kesempatan untuk kedua kalinya tentunya dia ingin merasakan Scudetto bersama dengan Milan. Sudah begitu lama, saya pikir 1 dekade yang lalu ya dia bisa menjadi juara bersama dengan Milan, dan saat ini adalah kesempatan bagi dia. Dan paling hebat, saya paling menunggu kalau dia bisa menjadi top skor, apalagi dia bisa melewati Ronaldo. Ini suatu hal yang luar biasa, rekor yang luar biasa. Kemarin dia sudah bisa membuat rekor melawan Cagliari ya, ketika dalam setiap tahun sejak tahun 99 dia selalu membuat gol di setiap musim. Suatu hal yang luar biasa yang jarang dilakukan oleh semua pemain. Bahkan saya tidak yakin bahwa Ronaldo akan sampai pada usia 39 tahun ataupun Messi bisa sampai pada usia 39 tahun dan bisa bermain sehebat seorang Ibra. Ya, ini akan sangat sulit ya untuk bisa mendekati pada tahun ini dengan usia 40 tahun. Tidak gampang untuk bisa menjaga stamina, kebugaran, masih sangat cepat di kotak penalti, duel juga masih kuat. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan kalau bagaimana Milan Scudetto dan Ibra menjadi top skor, ini akan menjadi catatan sejarah yang tidak akan dilupakan oleh Ibra tentunya ya, bahwa dia pernah sukses dengan Milan dalam 2 kesempatan di 1 dekade yang sangat jauh, sangat berbeda, berselisih hampir 10 tahun. Suatu hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemain lain kecuali yang satu pemain, Ibra ya. Bagaimana dia bisa melakukan itu di 2010-2011 dan sekarang di 2020-2021 bersama dengan jaraknya Anda bisa lihat sangat jauh, tapi itulah Ibra ya. Satu-satunya pemain yang sangat langka saya pikir yang bisa melakukan itu, dan pasti dia tidak akan keluar bersama dengan Milan. Dia tetap akan stay bersama dengan Milan, apalagi kalau Milan bisa menjadi juara Scudetto pada musim ini dia tetap akan terus bersama dengan Milan sampai dia gantung sepatu. Saya pikir disinilah saat dia terakhir untuk bisa mengucapkan selamat tinggal tentunya kepada semua fans jika dia gantung sepatu. Mungkin dia masih bisa bermain pada tahun depan ya, sampai pada usia 40 tahun, dan di usia 41 tahun dia akan berhenti, tapi semua tergantung dari seorang Ibra. Kita akan lihat bagaimana kiprah Ibra ke depan bersama dengan AC Milan tentunya, dan kehadiran Ibra akan selalu memotivasi seluruh rekan-rekannya di lapangan hijau. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita dengan Ibra dan AC Milan, dan Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar positif, dan tentunya subscribe channel YouTube Bung Ropan dan share, tekan loncengnya. Oke, sampai ketemu. Ciao.